ini adalah Toyota Vios. Mobil yang dulunya terkenal sebagai taksi, sekarang berubah total. Eksteriornya jadi lebih garang, interiornya jadi lebih mewah, dan fiturnya jadi jauh banget lebih banyak. Nah, buat detailnya, simak di 10 hal berkomentar dari Toyota Vios. Satu, varian. Vios baru ini ada 3 varian ya. Yang paling rendah varian E manual, dan varian ini spot order alias mesti inden minimal 3 bulan. Di atasnya ada varian G CVT, dan paling atas GTSS CVT alias varian G tapi ketambahan fitur Toyota Safety Sense-nya. 2. Warna. Vios baru ini ada 5 pilihan warna ya. Putih, silver, abu-abu, hitam, dan merah. Warna merah dan abu-abu masuk ke list spot order ya, alias mesti inden minimal 3 bulan. 3. Eksterior lebih cantik. Dibanding sebelumnya, panjang Vios baru ini jadi sedikit lebih pendek. Tapi wheelbase alias jarak antara ban depan dan ban belakangnya jadi jauh lebih panjang ya. Bodinya juga lebih lebar dan overall lebih rendah. Dibanding Mazda 2 Sedan, ini masih lebih panjang. Dibanding City, sedikit lebih pendek. Sedangkan dibanding MG5 GT, beda dimensinya termasuk jauh ya. Oke, desainnya, depannya kayak Corolla Altis ya. Grill utamanya dibuat kecil aja, satu garis memanjang yang nembus kedua lampunya. Tapi grill radiator trapezoidal di bawahnya itu raksasa banget. Bener-bener gede sih ya. Ini kayak bagian depannya itu jadi grill semua. Kali ini nggak ada fog lampnya ya, tapi ada panel hitam plastik gini di kiri kanannya yang dibuat berlubang ke ban depannya ya. Nice. Dan semua lakukan bumper depannya dibuat tajam-tajam banget. Termasuk juga kap mesinnya yang lakukannya kelihatan banget dan kelihatan berotot gitu. Titik lampu depannya full LED ya. Diarelnya LED, lampu besar dan lampu jauhnya proyektor LED, dan lampu seinnya juga LED. Nah, sampingnya, ini bagian yang bikin Vios baru ini jadi kelihatan cantik ya. Karena sekarang pakai model ala fastback, alias bentuk atapnya perlahan turun, jadi kaca belakangnya nggak nekuk mendadak. Plus ada kaca tambahan di belakang pintu belakang juga ya. Sama kayak depan, lakukan tajamnya juga kelihatan tuh ya, yang ditarik dari lampu depan, lewatin handle pintu, sampai ke lampu belakang. Dan velgnya, yang varian G pakai velg 17 inci dual tone, termasuk gede nih buat ukuran sedan compact ini. Bannya 205/50 R17, sedangkan yang varian E 16 inci. Lainnya, spionnya tetap di pilar A dan ada sirip aerodinamisa di pilar A, dan di jendelanya dilapis chrome ya. Belakangnya, bentuknya jadi jauh lebih mengotak dibanding yang dulu nih. Dan karena bumper bawahnya itu yang ada panel hitam vertikal yang menonjol ketika dimensi yang di ujungnya, overall bikin jadi kelihatan lebih lebar. Lampunya juga dibuat mengotak dan disambungin sama panel hitam ya, yang nguatin kesan lebarnya juga. Dan bumper bawahnya dibuat kayak mengambang gitu, sekaligus dibuat ala-ala diffuser. Oh, dan antenanya model sirip hiu ya. Detail lampu belakang varian G juga full LED ya. Lampu malamnya LED, lampu remnya LED, lampu mundurnya LED, dan lampu seinnya LED sekuensial gini loh. Nice! Empat, interior mewah. Dibanding interior Vios sebelumnya yang sederhana banget, interior Vios baru ini berubah drastis ya. Sekarang jadi kelihatan sekaligus kerasa lebih mewah. Desain dashboardnya sekilas emang ngingetin gaya-gaya interior Mazda ya, dengan garis horizontal yang tegas banget dan ada layar menonjol sendiri di tengahnya. Dan pemakaian bahan di dashboardnya juga cukup premium di kelas ini, dengan panel lapis kulit yang panjang banget dengan jahitan-jahitan itu. Bahkan panel konsol tengah sisi driver juga ada yang dilapis kulit warna coklat gini ya, yang cukup besar supaya sandarin kaki kiri driver jadi lebih empuk. Dan coba lihat deh, panel-panel piano black yang ada di sekitar tuas transmisi dan yang ada di pintu juga, bagian pinggirnya dikasih motif kayak diamond, jadinya nggak polos-polos banget. Yang agak unik, coba lihat kalau ventilasi AC penumpang depan ada di bawah panel kulit, kalau yang di sisi driver ada di atas panel kulitnya, jadi kayak beda gitu ya. Yang premium juga, sekarang ada ventilasi AC-nya buat penumpang belakang. Ya meskipun ini udah ada di City dari satu generasi lalu, tapi oke lah, yang penting sekarang ada juga di Vios. Varian G, joknya udah dilapis kulit hitam ya, yang ada kombinasi bahan kain di tengahnya juga. Ada jahitan putih dan ada garis putihnya yang cukup besar. Jok belakangnya juga sama ya, lapis kulit dan ada kombinasi bahan fabriknya. Dan di ketiga sisinya ada headrestnya ya. Setirnya pakai model yang mirip di Avanza dan di Race ya, dan lingkarnya juga dilapis kulit. Pintunya
Meski bentuknya berlekuk-lekuk, tapi emang bahan yang atas dan bahan yang tengahnya itu full plastik ya. Yang ada bahan empuknya paling cuma di sandaran tangannya aja. Dan pakai bahan piano black yang tadi kita bilang. Begitu juga yang di pintu belakang ya, sama persis. Bedanya cuma paling ada cup holdernya di atas aja. Detail lainnya, lampu kabin depan varian G halogen ya, ada 2 gini. Dan yang belakang juga dapat nih 1 halogen gini. Sun visornya, yang kanan ada card holder di luarnya. Dan dalamnya yang ada vanity mirrornya cuma yang kanan aja ya, yang kiri nggak ada. Pegang tangan plafon yang depan hanya ada di sisi penumpang depan ya, yang driver nggak ada. Sedangkan di belakang kiri kanan pakai model lipat gini, tapi nggak ada gantungan bajunya. Sedangkan spion tengahnya day and night manual ya, jadi kalau silau tinggal kita cetekin aja. Tapi gimana rasa duduknya di dalam? 5. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintu depannya termasuk berat nih. Nice, sudut bukanya juga cukup lebar dan napak ke dalamnya KC dan kompak ya. Cukup rendah tapi nggak terlalu rendah yang sampai menyusahkan gitu. Nah, posisi duduknya sebenarnya cukup rendah sih dia. Tapi karena dashboardnya emang dibuat rendah banget, jadi visibilitas ke depan masih termasuk oke. Pengaturan jok drivernya manual ya, slide, recline dan bisa dinaik turunin ketinggiannya. Yang penumpang depan slide dan recline aja. Headroom depan cukup aman dan headrest hanya bisa dinaik turunin aja ya. Meski buat sandaran udah termasuk ergonomis. Jadi kalau kepala kita sandaran sambil nyetir, itu nggak bakal ngedanga. Sandaran tangan tengah di lapis kulit nih jadi empuk dan panjang banget ya. Jadi tangan kita bisa sandaran sambil pegang setir. Yang di pintu juga di lapis kulit, jadi empuk juga ya sandarannya. Sayangnya seatbeltnya nggak bisa dinaik turunin ya. Tapi setirnya dari tadinya hanya bisa tilt aja, sekarang bisa teleskopik juga. Nice. Sandaran kaki kiri driver ada gundukannya, tapi nggak ada pad plastiknya ya. Tapi di cover sama karpet sih. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga masih berat nih, tapi emang sudut bukanya nggak terlalu lebar ya. Dan karena atap turunnya ala fastback tadi, jadi buat masuk ke dalamnya, kepala kita harus lebih nunduk. Posisi di belakang sini lebih tinggi dibanding di depannya. Dan sudut paha kita tertopang cukup baik nih, nggak ngangkat-ngangkat. Nice, joknya fix, nggak bisa digeser maju mundur. Dan karena wheelbase-nya lebih besar, jadi ruang kaki di belakang sini bertambah ya dibanding sebelumnya. Meski nggak terlalu signifikan sih, jelas masih luas Honda City lah ya. Ruang gerak sepatunya termasuk aman banget. Tapi emang di bawah kaki kita sini nih kayak ada gundukan kecilnya gitu. Nah masalah. Nah yang masalah ruang kepalanya. Kita yang tingginya 173 cm bukan cuma udah mepet, tapi kepalanya udah bener-bener nempel sama plafonnya. So yang tingginya di atas 170-an mau nggak bisa full sandaran tegak. Harus agak turunan sedikit gitu duduknya kalau kepalanya nggak mau nabrak. Itu juga masih mepet-mepet banget sayangnya. Headrestnya yang kiri dan kanan fix, tapi modelnya tinggi banget ya. Sedangkan tengahnya adjustable. Sudut sandaran joknya nggak bisa diubah, tapi termasuk cukup rileks lah. Meski kita nggak bisa rileks juga sih kalau pas sandaran kepalanya udah nggak cukup. Buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit jadi empuk ya. Sedangkan di tengah nggak ada armrest lipatnya. Nah kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya perlu cukup ngelipat ya. Dan karena lantai di tengahnya lebih tinggi, jadi kaki kita jelas nggak bisa di tengah, alias harus ke kiri kanannya. Dudukannya juga lebih tinggi nih dibanding kiri kanannya, meski masih cukup empuk. Dan sandarannya ini juga masih empuk ya, meski lebih maju. Nah meskipun ada headrestnya, tapi kita sama sekali udah nggak muat buat duduk di sini karena kepalanya lebih kena plafonnya lagi. So kalau mau duduk di tengah sini harus turun banget gini, atau buat anak kecil aja lah. Seatbelt tengah sini 3 titik ya. 6. Fitur berlimpah. Dibanding sebelumnya, fitur Vios baru ini bertambah jadi jauh lebih banyak. Kita detailin yang varian G ya. Sekarang ada rem parkir elektrik nih. Buat aktifinnya tinggal tarik aja, dan buat matiinnya dorong sambil injak pedal rem. Dan ada brake hold juga ya buat nahan remnya pas udah berhenti, supaya kita nggak usah nahan pedal remnya kelamaan. Ada air purifier nih, not bad buat bersihin udara di dalam kabin. Lampunya otomatis ya, nice. Dan ada pengatur ketinggian sorotan lampunya. Wipernya intermittent variable, tapi dari MID emang bisa diatur buat speed link, alias bikin kecepatan wiper jadi ikutin kecepatan mobilnya. Inputnya, di depan ada satu power outlet, satu USB port di head unit, dan di belakang ada 2 USB port lagi. Cuman emang sayangnya tambahan 2 USB port di baris depan kayak di Thailand nggak dibawa ya. Kuncinya kayak gini nih, tentunya ada passive keyless entry-nya. Ini tinggal dikantongin aja, kita tinggal deketin mobilnya dan tap alur di handle pintu ini, dan kuncinya bakal kebuka. Spionnya juga ikut kebuka ya. Buat kunci lagi tinggal tap alur di handle pintu ini, dan spionnya ikut ketutup lagi. Dan spionnya juga bisa kita buka tutup secara manual. Dan ada tombol start stop mesinnya. Yang keren, Vios baru ada approach unlock nih. Jadi kalau mobilnya dikunci dan kita kantongin remote-nya, begitu kita deketin pintu driver atau pintu penumpang depan atau pintu bagasi, kuncinya bakal langsung otomatis kebuka buat nyambut kita. Nice. Tombol di setirnya yang kiri buat atur MID dan volume, sedangkan yang kanan buat adaptive cruise control, drive mode, dan next track. Ada pedal shift juga ya di belakang setir. Head unitnya 9 inci nih. Di samping kanannya hanya ada tombol-tombol
kapasitif, ya nggak ada knob volumenya. Ada Apple CarPlay dan Android Auto. Ini kalau kita sambungin pakai kabel emang ngepek-ngepek ya, karena kan di atas USB portnya. Tapi kerennya, dia ternyata bisa wireless alias tanpa kabel loh. Mantap, jadi lebih rapi dan bisa pakai Google Maps, Waze, Apple Music, Spotify, dan lain-lainnya tanpa harus sambungin kabel HP kita. Oke lah. Lainnya, ada aplikasi M Toyota buat lihat beberapa info standar ya Toyota dealer. Ada vehicle status buat ngasih lihat hal kayak kompas, roll, pitch, dan altimeter. Not bad. Sisanya bisa nyetel Bluetooth, USB, iPod connection, dan bisa cek saldo kartu mandiri e-money dan flash juga. Nice. Settings audionya cukup lengkap ya. Settings lainnya, selain bisa ganti wallpaper, bisa juga ganti backlight tombol kapasitifnya nih. Ada beberapa settings mobil ekstra juga, kayak bisa ganti suara dan volume keyless entry-nya, dan kapan nyala emergency brake light-nya. Not bad lah ini head unitnya overall. AC-nya auto climate control alias kita bisa tinggal set suhunya aja dan nanti kecepatan kipasnya menyesuaikan. Suhu paling dingin 17,5 derajat Celcius dan paling panasnya 28 derajat. Ada buat arahin angin ke kaki, tapi sayangnya nggak ada defroster kaca depannya. Tapi di fogger belakang ada kok. Dan ada ventilasi buat AC ke belakang sini. Instrumen clusternya mirip kayak di Race dan Veloz ya. Gabungan layar LCD 7 inci di kiri dan speedometer digital di kanannya. Ada 4 tema nih yang bisa kita pilih dan punya animasi intro dan outro yang beda-beda semua gini. Nih tema 1. Ini tema 2. Ini tema 3. Dan ini tema 4. Keren ya? Detail MID-nya ada indikator pintu individualnya dan indikator bannya belok. Di bawah ada odometer dan ada trip A, trip B. Menunya ada info konsumsi BBM real time dan ada rata-rata, sisa jarak berkendara, layar fitur safety aktifnya, layar jam dan bisa dikosongin, layar warning, dan settings yang luar biasa lengkap. Settings buat terang gelapin display, buat atur tanggal dan jam, buat ganti temanya, buat atur apa-apa aja yang mau ditampilin di display sini. Cukup banyak yang bisa diganti-ganti nih. Settings bunyi-bunyian fitur safety aktifnya, kayak sekencang apa bunyi front departure alert dan lane departure warning ya. Terus suara lampu seinnya ada 3 pilihan, kayak gini, gini, dan gini. Buat kenceng kecilin volume blind spot dan rear cross traffic alertnya. Lanjut bisa set notifikasi pengingat kayak tanggal ulang tahun anniversary dan lain-lain. Lanjut settings buat sensitivitas setiap fitur safety aktifnya dan buat matiin blind spot monitoring dan rear cross traffic alert dan redup terangin indikator di spionnya. Settings buat auto lock dan auto unlock terjadi pas kapan dan bunyi kalau kita buka kunci mobil. Terus ada settings wiper yang tadi, mati nyalain one touch triple turn signal, set welcome lights buat nyambut kita dan follow me home dan pengingat servis. Jendelanya yang auto up down hanya sisi driver ya. Oh, dan Vios juga dapat layanan T-InTouch alias layanan internet connected car buat bisa pakai fitur kayak Find My Car, geofencing, dan pengingat servis secara online. Sayangnya, Vios di sini nggak dapat ambient light kayak di Thailand ya. Tuh tombol buat atur ambient lightnya juga di sini dikosongin. Beberapa fitur modern juga belum ada ya, kayak wireless charger kayak yang ada di Mazda 2 Sedan, remote start kayak di City Sedan, atau sunroof dan jok elektrik kayak di MG5 GT. Tapi ya it's okay lah, segini aja udah termasuk banyak banget kok. 7. Safety sangat lengkap. Safety-nya Vios juga bertambah drastis ya, terutama yang varian GTSS. Airbag-nya khusus yang varian GTSS ada 6. 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Remnya, rem depan cakram ventilasi, rem belakang varian G dan GTSS cakramnya. Nice, sistem rem ABS dan EBD komplit di semua varian. Sedangkan brake assist adanya di varian GTSS aja. Sensor parkir di belakang ada 4 titik yang sewarna bodi dan di depan ada lagi 2 titik. Ini ada indikatornya di MID dan ada tombol buat mati nyalainnya juga ya. Kameranya hanya ada di belakang aja ya, dan ini garisnya statis. Stability control dan traction control ada di semua varian. Nice, dan ada hill start assist juga yang nahan remnya beberapa detik di tanjakan biar pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas, mobilnya nggak pakai merosot dulu. Tentunya ada dudukan ISOFIX di jok belakang dan ada APAR alias alat pemadam api ringan. Nah, khusus varian GTSS ada fitur safety aktifnya yang disebut TSS atau Toyota Safety Sense. Jadi ini bakal memanfaatkan 2 kamera di balik spion tengah ini atau stereo kamera ya disebutnya. Pertama ada pre-collision warning dan pre-collision braking yang bisa mendeteksi kemungkinan nabrak mobil, motor,
trotoar atau pejalan kaki di depan dan bakal ngeremin otomatis kalau udah terdeteksi dan gak kita injek juga remnya. Lanjut, ada lane departure warning dan lane departure prevention yang bisa mendeteksi kalau mobilnya mau keluar garis dan bakal ngasih peringatan plus ngasih feedback puterin setirnya supaya mobilnya nggak jadi keluar lajur. Yang asik ada adaptive cruise control nih. Jadi ini selain bisa nahan kecepatan di angka yang udah kita set, dia juga bisa jaga jarak sama mobil di depan kita. Jadi kalau mobil di depan ngerem, kita bakal ikut ngerem. Dan kalau mobil di depan kita mengencang lagi, kita juga bakal tambah kencang lagi. Ada front departure alert yang bakal ngasih peringatan misalnya di lampu merah mobil depan kita udah jalan tapi kita belum ikut jalan. Dan ada pedal miss operation control yang bakal nahan mobil supaya nggak jalan kalau kita nggak sengaja injek pedal gasnya pas kedeteksi ada objek di depan kita. Ada juga blind spot monitoring yang bakal nyalain indikator di spion ini kalau mendeteksi ada objek di titik buta dan bakal kedap-kedip kalau kita nyalain lampu sen ke arah situ. Dan terakhir ada rear cross traffic alert yang bakal kedipin si cahaya blind spot tadi kalau ada objek di kanan kiri kita pas kita lagi mundur. 8. Bagasi dan storage. Bagasi Vios ini bisa dibuka pakai tombol yang ada di remote sini. Dia langsung ngejetek tapi emang nggak langsung ngangkat ya. Bisa juga dibuka pakai tuas yang ada di sisi driver. Dan dia juga nyambung sama sistem pasif kelas sendirinya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal kita kantongin aja. Deketin mobilnya dan klik satu-satunya tombol di bagasi sini dan kuncinya kebuka. Tapi ini emang kunci semua pintu lain juga ikut kebuka ya. Nah ini bagasinya dia. Not bad lah kapasitasnya buat ukuran sedan compact gini. Bukan bibirnya juga termasuk cukup lebar ya. Bawahnya agak menyempit sih. Tapi ini masih cukup luas lah buat masukin barang yang besar juga. Jarak bibirnya dari tanah cukup tinggi ke sedan, tapi emang gak setinggi di Mazda 2 sedan gitu sih. Cuman emang tetap ngangkat barang berat bakal agak PR ke sini. Dari lantai bagasinya ke bibirnya juga ada jarak kayak gini. Cukup pendek sih. Jadi kalau keluarin barang dari dalam, angkatnya nggak terlalu sulit. Detail bagasinya, engselnya sayangnya nggak dapat cover sama sekali gini nih. Besi ke expose aja ya. Jadi naruh barang di bawahnya pasti bakal kegencet sama ini. Ada lampu halogen ya di atas sini. Di kanan sini nggak ada apa-apa, di kiri juga nggak ada apa-apa. Di bawah lantainya ada ban serep full size model sama kayak di luarnya. Ada dongkrak dan ada toolkit juga di bawah sini. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, sayangnya nggak bisa. Karena jok belakangnya Vios baru ini nggak bisa dilipat sama sekali ya. So, kapasitasnya udah mentok aja segini. Buat tutupnya nggak ada handle di sisi dalamnya, jadi harus pegang pintu luarnya ini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 9. Mesin mirip Avanza. Kalau Vios sebelumnya pakai mesin yang sama kayak di Yaris, Vios yang baru ini pakai mesin yang sama kayak di Avanza dan Veloz yang baru. Kalau yang dulu 2 NRFE, yang sekarang 2 NRVE. Kapasitasnya sama-sama 1500 cc sih. Tenaganya yang baru ini 104 HP atau 106 PS, turun 1 HP dibanding yang dulu. Dan torsinya 137 Nm, turun 3 Nm dibanding sebelumnya. Dibanding Mazda 2 Sedan, MG5 GT, dan Honda City, tenaga dan torsi Vios ini yang paling kecil ya, meski nggak terlalu jauh di bawahnya sih. Transmisinya yang varian E, manual 5 percepatannya, dan yang G, CVT. CVT-nya ada simulasi mode manual 7 percepatannya, dan ini bisa disimulasiin naik turun gigi dari tuas transmisi sini, atau bisa juga pakai pedal shift yang ada di belakang setir sini. Ada mode berkendara juga nih kayak di Veloz. Klik sekali buat masuk ke mode sport buat bikin transmisi dan throttle jadi lebih agresif, dan ditahan buat masuk ke mode eco ya. Kayak sebelumnya, Vios baru ini juga penggerak roda depan. 10. Detail-detail lain. Kalau sebelum-sebelumnya Vios dirakit lokal, Vios baru ini sekarang diimpor utuh alias CBU dari Thailand ya. Tapi ya nggak plek-ketiplek. Contohnya di Thailand sana nama Vios ini Yaris Active. Terus kalau di sini pakai mesin 1500 cc, di sana 1200 cc. Dan kalau buka kap bensin ya, nggak ada keterangan ya bisa pakai bensin oktan minimumnya berapa. Tapi kalau baca di buku manualnya Veloz sih, yang pakai mesin dan transmisi sama, dianjurinnya pakai bensin RON 90 ke atas.
Berarti masih bisa pakai kayak Pertalite, Shell reguler, BP90 dan sejenisnya. Kayak Race Rookie dan Avanza Xenia baru, Vios baru ini pakai platform DNGA ya, alias Daihatsu New Global Architecture. Jadi beda platform sama Yaris yang sekarang atau Yaris Eropa dan Global ya. Dan Vios ini juga dapat gratis biaya servis jasa dan spare parts sampai servis berkala ke-7, maksimal 3 tahun atau 60.000 km. Dan kata Toyota, kalau servisnya selalu tepat waktu sesuai rekomendasi, nanti bakal dapat extended warranty 1 tahun. Sekian soal Toyota Vios ini, silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube Car Indonesia supaya ada video-video kayak gini lainnya. See you next time.